Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu Hadratil Imam Mustafa Muhammad Imarah wa haddati man ajazani haddati syaikhina Haji Ishaq Latif min ma'hadina Tabir Jombang, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wasatil fathi, utawi iki kubab neraken perang penaklukan Makkah. Babu wasatil fathi, utawi iki kubab nerangaken perang penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah ini merupakan peristiwa bersejarah, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 10.000 pasukan berhasil membebaskan kota Mekah dari cengkraman kaum Quraisy pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah. 8 Hijriah. Ya, kalau Masehinya sekitar 1 Januari tahun 630 Masehi. Kami ulangi, Ghazwat Mekah itu adalah Fathu Mekah, yakni penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah ini merupakan peristiwa bersejarah, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dan 10.000 pasukan, 10.000 pasukan Muslim berhasil membebaskan kota Mekah dari cengkraman kaum Quraisy pada tanggal 20 Ramadan
tahun 8 Hijriah. Pada tahun 20 Ramadan, pada tanggal 20 Ramadan, tahun 8 Hijriah. Kalau Masehinya sekitaran 1 Januari tahun 630 Hijriah. Setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Sudah berjanji Hudaybiyah, sudah tidak ada saling mengganggu kan. Kan waktu itu kemenangan umat Islam itu kan besar, yang ditandai dengan pembebasan tanpa pertumpahan darah. Perang besar tapi tanpa pertumpahan darah pada waktu itu. Tapi bisa membebaskan Fathu Makkah dari cengkraman Ternyata pada waktu itu mereka tersebut masih melanggar perjanjian itu, artinya masih meluncurkan penjatan senjata. Setelah sekitaran 10 tahun setelah ada kesepakatan itu, kata dia, Nabi Muhammad itu minta ganti rugi. Setelah minta ganti rugi, mereka itu menolak. Artinya nantang ke Nabi Muhammad, disuruh dia siapkan. Menolak. Kan disuruh ganti rugi. Kan sudah ada perjanjian. Setelah ada kesepakatan, setelahnya itu sekitaran jarak 10 tahun, mereka mengadakan gencatan senjata. Sehingga banyak kerusakan. Setelah itu Nabi Muhammad itu minta ganti rugi. Setelah minta ganti rugi, mereka tidak mau. Disitulah lalu terjadi peperangan itu. Sehingga bisa sukses membebaskan Fathu Mekah dari cengkraman orang kaum Quraisy. Terus wa hurmati Mekah, lan mulyani Mekah. An Abi Shuraihin al-Adawi, namanya Abi Shuraih al-Adawi itu Wailid bin Amr. Ada yang mengatakan Amr bin Khailid, tapi al-masyhur Wailid bin Amr nama asli. Radhiyallahu mugi-mugi paring ridho sinten Allah anhu sangking Abi Shuraih. Annahu satuni Abi Shuraih al-Adawi iku qala, jumlah daripada qala menjadi khabarnya anna mahalah, karena anam punya amal amalnya tansibul tarfa'ul khabar. Ma dauh li Amr bin Sa'id, maring Amr bin Sa'id. Maring Amr bin Sa'id.
Amr bin Sa'id yang yang lebih dikenal Amr bin Sa'id ini adalah Asdaq, yakni seorang bangsawan dan Jenderal Umayyah. Jenderal Umayyah yang menjadi pesaing tahta setelah wafatnya Khalifah Yazid. Jadi setelah Khalifah Yazid ya yang menjabat gubernur Madinah, itu Amr bin Sa'id ini dikenal Al-Asdaq, seorang bangsawan dan Jenderal Umayyah. Terus apa saya cerita tadi? Jadi Amr bin Sa'id ini seorang bangsa dan jenderalnya Umayyah, menjadi pesaing tahta setelah wafatnya Khalifah Yazid. Yang menjadi gubernur Gubernur Madinah. Terus wa hale utawi Amr bin Sa'id iku ya ba'atu mengutus sapa Amr bin Sa'id. Ini ceritanya Abi Suraid Al-Adawi mengatakan kepada Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id itu mengutus seorang delegasi perang. Terus perang ke Mekah. Delegasi perang ke Mekah itu namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan aweyo izin siro limari insun ayyuhal amir, wahai raja. Jadi Abi Surah itu berkata kepada Amr, lalu berkata pada Amr, berkata bahwa Amr itu mengutus seorang delegasi perang ke Mekah. Idli awiyo idin sirali mari insun ayyuhal amir, wahai uhadithka maka nyeritakan insun, minta izin kamil, mohon izin. Kalau bahasa pemerintah kan begitu nak, mengucap apapun mohon izin, maaf mohon izin, saya mau menyampaikan ini. Ada mohon izin, sebelum mengomentarkan kata-kata yang dimaksud, biasa diawalkan i'dalli atau mohon izin. Di awalnya kata-kata mohon izin itu dipakai oleh pemerintah. Indonesia juga begitu. Setiap mau menyampaikan satu mohon izin pasti gitu. Ternyata itu i'dalli.
Ada kan? Ada dan iya. Bukan saya mengadang, saya itu kan ada DFKUB. Di kantor saya itu ada di Bakes Pangpol. Bakes Pangpol. Itu kantor saya di situ. Setiap mengutarakan kata-kata pasti pemerintah, di kalangan pemerintah, mohon izin pasti mohon izin. Misalnya WA pasti mengucapkan mohon izin, memberitahu kepada seluruh misalnya. Ternyata bahasa pemerintah itu bahasanya siapa nah? Bahasanya siapa? I'dalli ayyuhal amir. Man amr mengutus seorang delega sebelum menyampaikan tentang cerita-cerita apa yang dikatakan Rasul, itu minta izin dulu kepada amir tersebut. Ternyata bahasa-bahasa mohon izin itu dipakai di pemerintahan Indonesia, itu dipakai. Maka sambian ke pemerintah, khususnya pemimpin kita, jangan terlalu apa? Dengan kita terlalu sombong, harus patuh. Uhadithka maka nyeritakan sapa ingsun huka insiro. Kaulan ing siji ucapan koma kanjeng menang bi kalawan kaulan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghada insisu min yaumil fathi, saking dinani penaklukan Mekah. Jadi sisu dari sesudah dari apa? Dari sesudah kemenangan Mekah, penaklukan Mekah. Wadan berarti min yaumil fathi. Sekarang penaklukan Mekah besoknya. Berarti apa? Satu hari sebelumnya. Kan ya kan? Satu hari. Kemarin ini apa? Penaklukan Mekah. Berarti sehari sesudah penaklukan Mekah. Berarti kan selisih berapa? Satu hari besoknya berarti. Besoknya. Sami'athu kang ngrungu ing qaul. Lalu mendengar apa yang disampaikan delegasi tersebut. Apa udunaya kuping luru ingsun. Kuping luru ingsun. Wa wa'ahu lan afal ing kaulan apa kolbi, hati ingsun. Wa absarathu lan ningali ing Kanjeng Nabi apa ainaya, peningal atau meripat karo ingsun. Saya dengar sendiri, tahu sendiri saya, melihat kata sendiri. Nabi Muhammad itu mengatakan demikian. Sesudah sehari dari besok, dari sehari penaklukan Mekah.
Jadi satu hari sebelumnya. Yang saya maksud al-ghadami satu hari sesudahnya sebelumnya ya? Sesudahnya Fathu Makkah. Cuma kemarin, anggaplah kemarin. Hati saya hafal, mesti ingat betul kok. Dan saya melihat mata kepala saya sendiri. Ina takallama ing dalam narekane dawuh sapa Kanjeng Nabi bihi kalawan kaulan innahu satu Nabi hamidallaha muji sinten Kanjeng Nabi Allah ya Allah wa athna dan ngelam sinten Kanjeng Nabi di atas Allah. Itu saya dengar sendiri hafal atas apa yang telah diucapkan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah amat memuji kepada Allah, amat berterima kasih kepada Allah, dan memuji betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemenangan daripada pembebasan dari Mekah tersebut dari cengkeraman kaum Quraisy. Setelah itu Rasulullah tsumma qala, kemudian dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad, inna Makkah satune Mekah iku haramaha mulia akan ing Mekah sapa Allah iku haram ngaramakan ing Mekah sapa Allah taala Allah dan akhirnya Mekah itu steril Allah taala mengharamkan bahwa selain orang Islam dan mukmin tidak boleh masuk Mekah. Masuk Mekah. Orang kafir mungkin tidak boleh ke Mekah, itu tidak boleh. Ya, kalau kita namanya orang Islam boleh. Setelah waswatul fath haram, karena Mekah itu lain daripada bumi yang lain. Penuh keistimewaan Mekah itu. Penuh keistimewa. Doa di sana artinya tanah terkabullah, yang disucikan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi sekarang di sekitarnya seperti Jeddah kan bukan tanah haram. Banyak busia dan maksiat di situ. Kalau di Mekah tidak boleh, selain tidak boleh non Islam, yakni selain Islam tidak boleh masuk ke Mekah sampai sekarang. Mulai dari Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi pada tanggal berapa? 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, sesuai dengan 1 Januari tahun berapa nak? 630. Dan mulai itu sudah larang sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah. Terus walam yuharrimha, dan orang mulia akan ing Mekah
sapa annasu menungsu. La yailu ora ala limriin kadwe wong siji. Yu'minu beriman sapa kang beriman sapa imriin billahi kalawan Allah. Wal yaumil akhir dan hari kiamat. Apa yang tidak halal tidak boleh dilakoni bagi orang yang menggunakan ibadah haji atau ibadah umrah atau tidak menunaikan haji atau ya apa ayasfika yento carukan taro wes fikutima yang mana asalnya milik akan apa ayasfika yento carukan sapa mukmin sapa imriin biar kalau Mekah daman inggeti. Jadi Rasulullah itu dawuh Rasulullah sendiri bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, tidak boleh carukan di Mekah itu. Tidak boleh sampai mengalirkan darah orang lain. Gak boleh. Tukaran di sana gak boleh. Ini pesan Rasulullah. Terus, wala ya'dida. Lan ora oleh ngetok. Bukan ngetok kuku ini. Wala ya'dida lan ora oleh ngetok sapa imriin. Biha ing dalem Mekah. Sajaron ing wit-witan. Jadi wit-witan yang ada di Mekah tidak boleh dipotong-potong oleh kita. Itu dosa besar. Tidak boleh. Paham tak? Ini pesan Rasulullah langsung. Setelah Fathu Mekah, orang kafir tidak boleh masuk. Dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah yang ada di situ dan dari kiamat tidak boleh carukan di situ, tidak boleh tukaran, tidak boleh tuh. Di samping tidak boleh tukaran, juga tidak boleh mengetuk-ngetuk atau memotong-motong wit-witan yang ada di situ, juga boleh. Fa in ahadun maka lamun utawi wong siji tarakhasa nggih iku tarakhasa ngalap gampang ngalap murah sapa ahad li kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring merangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha indal Mekah. Fakulu maka ngucap sapa sira kabeh. Fakulu maka ngucapo sapa sira kabeh. Kula Kulu Kula Kulu pinter sudah. Fakulu maka ngucapo sira kabeh lahu maring sinten
Ayo, rujuk ke mana itu? Sudah. Lau maring. Ahad. Pintar. Inna Allah SWT iku adina ngidini sinten Allah. Li rasulihi maring utusan ya Allah. Jadi kalau ada yang menyerang Rasul, betul Rasul di Mekah, Fakulu, maka Allah Ta'ala mengizinkan, bilang kepada mereka bahwa Allah Ta'ala udah mengizinkan Rasulullah untuk melayani itu, tetapi dengan catatan harus tidak menyerang dulu. Walam yadan lan orang izin serta Allah lakum man sirakabe. Wa innama adzinah lan angin pasal ngidini serta Allah li mari insun ya ing dalam Mekah saatan ing dalam sajam minaarin sangking rino, yani min tulu'is syamsi ilal asri. Faqad adat lan teman-teman Bali opo urmatwa. Baru setelah waktu Mekah itu, kemuliaan, karismatikan, kehebatan Mekah itu kembali semula. Waqad adat lan tetap teman-teman Bali. Apa urmatua kemuliaan di Mekah al-yauma ing dalam tinu iki. Ka urmatnya koyok mulyani Mekah bil amsi kalawan wingi. Jadi setelah Fathu Mekah, kemuliaan, kejayaan, keistimewaan Mekah itu kembali ke semula. Pertamanya ada selalu dicengkram oleh kaum Quraisy. Ya namanya orang kaum Quraisy kan tertutup. Namanya orang apa? Tertutup hatinya. Pertama kali Rasulullah dalam menyiarkan Islam itu tentang tauhid. Tentang tauhid. Karena mereka masih wal yuballi apa? Wal yuballi lan nekaknu sapa asyhad wong hadir al-waiba ing wong kang ora hadir. Rasulullah pesan orang yang hadir kepada orang-orang yang tidak hadir, sampaikan pesan Rasulullah itu. Siap ya, pesan Rasulullah harus disampaikan kepada mereka bahwa Mekah ini sekarang non-Islam sudah tidak boleh masuk ke sini. Dan kalau orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, tidak boleh tukaran. Dan pohon-pohon jangan ditebang, jangan dipotong-potong. Umpamanya ada orang yang menyerang, ya harus siap. Harus siap. Asal begitu, suruh sampaikan. Orang-orang yang tidak hadir, harus sampaikan. Wakila maka diucapkan
Wakila maka dintakoni li Abi Syurai mada ing opo kolah daula kamaring sira amrun sapa. Surat dikatakan bertanya. Kola jawab sopo. Amr bertanya kepada Syurai. Lalu Syurai berkata, kola ngucap sopo Abi Syurai. Kola takon laka maring siro. Siapa siro? Siapa siro? Abi sopo Amrun Amr. Kola ngucap sopo Abi Syurai. Kola ngucap sopo Amr. Ana utawi insun. Abi Syurai, saya ini lebih pandai, lebih cerdas, lebih tahu daripada engkau tentang cerita-cerita ini. A'lamu iku lebih weruh insun bidzalika kalawan hadis. Mingkah sangking sira ya Aba Syurai, Aba Syurai. Benar engkau Abi Syurai? Saya itu lebih tahu, lebih paham apa yang telah dikatakan Rasulullah. Benar engkau? Saya itu lebih tahu, lebih kenal daripada engkau Abi Syurai. Kata siapa itu? Kata Amr. Amr siapa? Bin Sa. Terus innal harama, setuli tanah haram, iku la yu'idu, orang ngerso opo tanah haram asian ing wong kang durhaka. Jadi tidak boleh terjadi maksiat di mana? Di tanah haram. Bagi orang yang melanggar, maka orang maksiat itu tidak dapat perlindungan. Harus diusir, tidak dapat perlindungan. Jadi steril dari maksiat pakai. Tidak boleh bermaksiat sedikit pun di sana. Memang ini pesan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad yang sudah mesen, jelas benarnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Berarti ucapannya Muhammad sudah dari Allah. Tidak bisa digugat lagi. Bukan karepe Nabi Muhammad. Karena ucapan, aktivitas, segala apapun itu dari Allah kalau Nabi Muhammad. Itu pasti benarnya. Karena itu datanya dari Allah. Bukan Nabi Muhammad melarang orang bermaksiat di Mekah tidak boleh masuk ke sini. Bukan karpe dewi Nabi Muhammad. Akan tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Terus wala faron lan ora ono perlindungan ing wong kang belayu bidamin kalawan darah.
ada takut dia, belayu. Wala faron, lan ora ono perlindungan ing wong kang melayu bi kharabatin kalawan gawi kerusakan. Jadi orang yang tukang tukaran ya orang yang carukan di sana, orang yang bikin onar di Mekah, tidak ada perlindungan, harus dihukum. Halo, apa setelah itu? Wala yunaffaru, lan ora diberayo ake opo sayduha beburoni Mekah. Jadi tak oleh diganggu-ganggu hewan-hewan yang ada di situ. Tidak boleh ditangkap, tidak boleh. Ya. Terus wala yuhtala, lan ora oleh dibabat. Opo kholaha suket Mekah. Jadi tidak boleh dirusak lah suket yang ada di Mekah. Tidak boleh dirusak. Atau rebe kata orang Madura. Rebe, rebe. Jadi rumput-rumput yang ada di Mekah, suket-suket yang ada di Mekah, itu tidak boleh diarit, tidak boleh dirusak, tidak boleh dapat dibabat, tidak boleh. Ya tentunya kan penuh keistimewaan di situ kan begitu kan. Makanya Mekah itu istimewa, luar biasa di situ. Ya termasuk tanah Arab seperti di Mekah, seperti di Madinah, itu tanah Arab. Mekah, Madinah, tanah Arab. Kalau Jeddah bukan. Kalau Jeddah sudah hiburan malam sudah masuk. Joget mundur masuk. Kapan kau tahu tuh? Maka sampean jangan terpancing ke jubah, jangan terpancing apalagi surbanan, jangan terpancing ke egel. Egel itu yang begini ya, egel namanya ya, pancing itu. Sampai telok nang hiburan malam dia, wah banyak orang yang beregel-egel, ya, orang yang bercadar-cadar banyak itu. Maka sampean jangan telok casingnya, tetapi harus dilihat kualitas telok casingnya. Casing itu boleh, tapi jangan nemen-nemen ke casing. Orang yang tidak menjamin casing itu. Wala tahillu lan ora halal opo. Apa tadi itu? Luqtatuha. Opo barang temuanane Mekah, temuan Mekah. Barang temuan Mekah. Jadi kalau ada mendapat dompet ketika orang melakukan ibadah haji atau apapun, ojo diambil. Artinya semua boleh diambil itu tidak halal diambil. Ojo langsung dimakan. Tidak boleh diberikan untuk beras. Akan tetapi illa lil mulsidin, kecuali wong kang ngumumaken. Tidak boleh diempe untuk diambil membeli sesuatu. Tetapi pesan Rasulullah harus diumumkan. Kalau memang barang itu berharga, itu umumkan. Beritahu woro-woro ke yang lain, tapi jangan disebutkan jenisnya. Ya, boleh nominalnya misalnya uang,
Bukan umumkan aja setelah bukan uang, tapi nominalnya tidak boleh disebut. Entah 10 juta, entah 100 juta. Yang penting barang siapa pengumuman kepada seluruh umat Islam, khususnya yang ada di kota Mekah misalnya, atau di tanah haram, barang siapa yang merasa kehilangan duit yang ada sekitar ini, monggo menghubungi ini. Nah, tapi nominalnya uangnya jangan disebut. Khawatir nanti banyak orang nggak. Jadi jangan segampang kalau di Mekah itu menemukan sesuatu langsung diempek oleh kita, jangan. Itu tidak boleh. Ini pesan Rasulullah langsung. Terus waqala, maka dawu sintan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sintan Abbas bin Abdul Muttalib ilal apa? Idkhira, kecuali suket alang-alang. Tahu suket alang-alang? Suket alang-alang bukan lang-alangin. Alang-alang itu caneng betul lalang. Lalang. Illal idhira, kecuali suket alang-alang. Ya Rasulullah, du utusannya Allah. Fa innahu maka satun idkhir. Iku la buddha ora kena ora ini wajib. Apa min usangking idkhir lil qaini kangge tukang pandi yang orang kawi-kawi celurit, kawi-kawi apa itu, kawi cangkulan, kawi apa untuk penerbangan itulah. Itu yang mana? Tanding Madura pandi, tukang pandi. Tukang pandi. Wal buyuti, lan pirang-pirang omah. Di Rasulullah kan nggak boleh nak, ya. Rumput tidak boleh dibabat, ya. Barang temuan tidak halal untuk langsung diumumkan terlebih dahulu. Lalu Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib usul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta maaf Rasulullah, mohon izin ya Rasulullah, saya mohon dengan hormat. Memang semuanya sudah tidak boleh dibabat, tapi mohon Rasulullah, masalah rumput suket alang-alang jangan ya Rasulullah. Karena apa nak? Alang-alang itu bisa untuk dibuat orang gawe apa itu ya mana? Anda kata kayak di sini, kayak orang ngelas itu kayak bubar, dibuat bahan bakar api untuk ngelas bagi orang yang jadi tukang pandi yang majul. Tukang pandi. Bisa dibuat itu. Di samping itu ya Rasulullah, kalau suket alang-alang kan bisa dibuat rumah. Kalau rumah dulu kan nggak pakai atap, nggak pakai genting itu. Gentingnya orang-orang rumah dulu itu apa, atapnya itu pakai alang. Pakai alang artinya daun apa namanya? Lalang. Pakai itu. Ya kan masih sekarang ada yang pedesaan teman itu ada sekarang. Dulu daerah Sampang banyak itu. Banggalan juga banyak. Sampai di antara Banggalan sekarang masih ada itu. Di sana itu pakai atapnya itu pakai alang-alang.
Maka permohonan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, "Inggih ya Rasul, inggih Nabi Muhammad, saya mohon, tapi jangan tidak halal semua. Saya mohon untuk lalang jangan. Alang-alang ya, karena alang-alang itu manfaat bagi orang lil qaid, yakni tukang, seperti kata tukang angdagah, kembangkan tukang laskah untuk membuat bakar-bakar. Dulu, kalau sekarang kan serba mesin kan, sekarang. Dulu. Untuk lil qaid, untuk ketika bikin arit, kan butuh panas. Dibuat bahan bakarnya adalah alang-alang itu. Di samping itu alang-alang ya Rasulullah ada manfaatnya. Bisa dibikin rumah, atapnya rumah. Maka Rasulullah fasakata, maka menang sinten Kanjeng Nabi. Tsumma qala, moko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Illa al-idkhira, kecuali suket alang-alang. Fa innahu, maka setuhuni alang-alang iku halalun, halal. Ya boleh, gak apa-apa. Rasulullah sepakat. Rasulullah sepakat. Betul. Sepakat. Jadi misalnya sambian sekarang, sekarang bagi orang menggunakan ibadah haji atau apapun, misalnya ada rumput alang-alang di sana, lalu diambil, nggak apa-apa, karena sudah dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau alang-alang ya boleh diambil, boleh dibakar, boleh. Selain itu nggak boleh. Nah, diperbolehkan alang-alang yang ada di Mekah itu boleh diambil, boleh dirusak, boleh dibabat atas jasa permohonan. Permohonan siapa? Permohonan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu Rasulullah merestui, karena alang-alang permohonan Abbas bin Abdul Muttalib memohon agar supaya bisa dibabat, karena untuk manfaat bagi lil gain, 1, 2 manfaat untuk lil buyut, bisa dibikin rumah, bisa untuk dipakai orang mengelas-ngelas itu, keangkut bahan api. Babu ba'ats apa? Babu bu'itsa Mu'ad. Babu ba'tsi Mu'adin radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Ila al-Yaman. Summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rabbi fa'amana Fadinan husna bi hurmati tariqati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Nasirullah wa la tujazza. Allahumma inna nas'aluka rahmatan bi taqwa. Allahumma aunina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa atina taqwa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi anfusina wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi awladina wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi azwajina wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi awladina wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi ashabina wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi tullabina wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi ma'adina madabil arba rasbi wa qina adhaban. Allahumma barik lana fi ma'adina Kabiran Jombang wa qina adhaban.
اللهم بارك لنا في معادنا مستشهدين الوزيرين اللهم بارك لنا في معادنا تصرف السمبا من عندنا اللهم بارك لنا في جميع معادنا في إندونيسيا وقنا عذابنا اللهم بارك لنا في جميع نساء المسلمات والمؤمنات اللهم ارزقنا رزقا واسعا من طعام ولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين رب هب لي من لدنك رب لا تدني فضلا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولاخوان ربنا اغفر لنا ذنوبنا والدينا ولمشايخنا ومعلمينا واساتذتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم ربنا مثل الفاتحة.